Kita kehadiran seorang ini banyak ini title-nya nih, co-founder, produser, sutradara, penulis naskah dari Jakarta Movie, Nuya Susantono. Gimana rasanya Nuya kemarin 2 minggu setelah beres interaksi? Aduh, senang banget lagi. Apa yang membuat Naya itu tertarik untuk mengambil lagu-lagunya Tulus dijadikan sebagai ini? Sebagai ini backbone-nya ya kayak gitu ya. Semua karya Jakarta Movie itu berangkat dari tujuan untuk memperkenalkan, mempopulerkan pengalaman menonton teater musikal terhadap sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia yang saat ini mungkin bisa dibilang itu belum jadi kultur gitu ya di Indonesia. Dan itu salah satu storytelling device yang menurut aku sangat kuat gitu dan sangat layak untuk dipopulerkan dan menjadi kultur lokal juga gitu. Jadi yang aku lakukan di musikal Petualangan Sherina, di Cek Toko Sebelah dan di interaksi pun adalah gimana caranya kita mempopulerkan gitu. Dan strategi yang sebelumnya adalah kita cross collaboration dengan industri film. Makanya paling mungkin adalah perpindahan dari Jakarta Movie untuk membuat film musikal karena sistemnya udah ada, tinggal mungkin berpartner sama orang di bagian film gitu sih menurut gua gitu. Pakai ini kode-kode. Enggak juga sih. Tapi ya siapa tahu ya. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 174. Kita kehadiran seorang ini banyak ini title-nya nih, co-founder, produser, sutradara, penulis naskah dari Jakarta Movie, Nuya Susantono. Ya, terima kasih banget sudah hadir. Thank you, aku senang banget ada di sini. Betul Kem, aku yang mana ya? Ini atau yang ini? Ini master kita semua. Master. Ini aku kesini berarti. Oke, sip. Kita tuh udah lama pengen ngundang Nuya sebenarnya di. Cuma waktu itu kita nunggu, tar dulu kita interaksinya beresin dulu, baru ngundang. Kemarin juga gue deg-degan WhatsApp. Bisa nggak ya? Jadi siapa tuh dia mau istirahat? Gue nggak takut dia mau istirahat. Gue cuma takut dia bilang nggak mas kita mau extend lagi sekian show. Anjir, kita butuh sih istirahat jujur ya. Gimana rasanya Nuya kemarin 2 minggu setelah beres interaksi? Aduh, senang banget lagi. Ya sekarang lagi post production blues ya. Setiap abis selesai produksi musikal pasti ada minimal 1 minggu sampai 1 bulan lah kita benar-benar kayak murung tiap hari, kangen, hidup rasanya hampa karena kita habis berhadapan dengan sebuah kegiatan yang benar-benar bombastis, memakan komitmen dan energi sebanyak itu, tapi kita seneng gitu ngelakuinnya. Jadi ada di situ tuh kayak energi lo keserap gitu, tapi lo benar-benar kayak jadi mengikat satu sama lain dan itu muncul attachment yang sangat besar terhadap sekelompok orang banyak ini kan. Hari terakhir, show terakhir tuh pasti rasanya udah kayak mau berpisah ya. Sumpah kayak bahkan kita selesai show hari Seninnya itu kita belum berpisah. Karena abis itu kita nyewa apartemen gitu rame-rame pada nginep. Terus gue lihat postingan lo yang pada duduk rame-rame di tidur-tiduran. Terus ya sebagian pindah ke apartemen gue. Terus baru pulang tuh bener-bener hari berikutnya jam 12 malam, bayangin nggak mau pisah itu bener-bener kayak attachment issue lo semua. Tapi kita senang. Nuya untuk interaksi interaksi itu butuh waktu berapa lama ya? Mulai dari proses develop dulu ya, developmentnya, pre-productionnya berapa lama sampai pentasnya? Kalau kayak tulang idenya sendiri tuh aku udah dari pertengahan 2023 tuh ngelok. Udah diobrolin sama Kak Tiur, dia udah kayak ini menarik gitu ya. Tapi belum ditulis karena belum hitam di atas putih kan, ngeri kan. Tiur Tobing manajemen Tulus ya. Kak Tiur, halo, shout out buat Kak Tiur. Aku potong dulu bentar juga. Ya. Apa yang membuat Naya itu tertarik untuk mengambil lagu-lagunya Tulus dijadikan sebagai ini? Sebagai ini backbone-nya ya kayak gitu ya. Sebenarnya semua karya Jakarta Movie itu berangkat dari tujuan untuk memperkenalkan, mempopulerkan pengalaman menonton teater musikal terhadap sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia yang saat ini mungkin bisa dibilang itu belum jadi kultur gitu ya di Indonesia. Kultur di Asia Tenggara paling dekat melakukan itu, mengapresiasi teater musikal itu di Singapura. Kedua mungkin Malaysia. Ketiga mungkin Filipina. Indonesia masih jauh gitu. Kemudian kiblatnya banget kan di West End di London, Broadway di New York gitu ya. Nah itu salah satu hal yang kayak menurutku bentuk seni ini tuh udah bukan milik satu kultur tertentu doang, bukan kayak ini ke barat-baratan ya. Mungkin memang
sumbernya dari Betul. barat, tapi ini suatu ya sama kayak musik kan nggak cuma di barat doang juga kan, musik itu ada di mana-mana. Di Indonesia pun kayak ada pertunjukan-pertunjukan yang bisa dibilang ini asli Indonesia banget nih, kayak misalnya Kecak lah, Sendra Tari Ramayana yang sebenarnya ya ada unsur tari, ada unsur nari, ada unsur acting digabungin jadi satu. Jadi ya kita bisa banget gitu punya bentuk itu yang sangat khas terhadap kultur kita saat ini gitu, dan itu salah satu storytelling device yang menurut aku sangat kuat gitu dan sangat layak untuk dipopulerkan dan menjadi kultur lokal juga gitu. Jadi yang aku lakukan di musikal Petualangan Sherina, di Cek Toko Sebelah dan di Interaksi pun adalah gimana caranya kita mempopulerkan gitu, dan strategi yang sebelumnya adalah kita cross collaboration dengan industri film. Nah di Petualangan Sherina kebetulan kan memang adalah film musikal paling populer dan paling dikangenin, nostalgic banget kan di Indonesia. Alhamdulillah dapat kesempatan itu. Terus kita mungkin itu sebenarnya nggak sengaja ya, kayak tujuan itu tuh belum setajam itu. Cuman pas kita melakukan itu, oh ini tuh jalur yang bener loh gitu. Maka kita replicate lagi di CTS yang kebetulan waktu itu Ko Ernest nonton musikal Petualangan Sherina. Ko Ernest pengen banget nih CTS dijadiin musikal juga. Akhirnya kayak oh iya this is a good idea nih, karena kita juga pengen mengkonsistenkan apa yang kita lakukan kan, dan dengan IP sebesar CTS juga kan waktu itu. Dengan kita ada tambahan cross nggak hanya ke film, tapi teman-teman stand up, teman-teman pencinta komedinya fansnya Ko Ernest dan hahaha Corp tentunya ikut ketarik juga gitu. Jadi another new market gitu, align kan sama tujuan kita. Nah nextnya apa nih gitu kan, kayak udah nih musikal Petualangan Sherina CTS kayak kalau film lagi ntar dulu deh kita coba cari challenge baru gitu kan, gimana kalau kita crossnya ke industri musik. Penikmat musik Indonesia kan banyak banget dan fanatik banget juga kan, dan secara artistik bersinggungan dengan musikal karena kan musikal core-nya adalah di musiknya kan. Nah kita carilah tuh mana kira-kira musisi yang punya potensi lagu-lagunya dijadikan narasi gitu kan, karena nggak semua musisi punya potensi itu gitu kan. Di lagu-lagunya ada banyak banget lagu-lagu yang misalnya ya udah semua temanya cinta gitu, jadi kayak kalau semua temanya sama kan ceritanya nggak bisa bergerak Shay gitu kan. Benar kayak masa jatuh cinta lagi, kangen jatuh cinta lagi kan nggak bisa kayak gitu kan. Harus cari yang mana nih yang variatif gitu kira-kira peristiwanya, narasinya, sehingga bisa membentuk sebuah storyline yang inspired dari liriknya. Nah, Tulus top of mind banget di situ. Dan bonusnya selain itu adalah pendengarnya banyak di Spotify. Fansnya juga die hard kan teman Tulus. Jadi kayak udahlah itu no brainer, bener-bener kita first pilihan adalah Tulus. Susah nggak waktu itu awal approach ke Tulus sama ke Katiur untuk mereka say yes kayak gitu? Saya sih bisa pastikan susah karena saya tahu mereka ya. Gimana tuh ya ceritanya? Iya. Sulit titik, nggak ada tapinya, sulit. Aku buka obrolan awalnya aja 2019. Tapi waktu itu bahkan sebelum Cek Toko Sebelah dong berarti. Betul. Waktu itu aku ketemu dulu aja nih sama Katiur kan. Kita udah punya ide yang sebenarnya ide awalnya jauh banget dari cerita interaksi. Udah different version. Terus namanya juga bahkan bukan interaksi. Terus udah ngobrol, Katiur menyampaikan kita masih lagi bikin album nih, which is itu album Manusia, yang katanya mau rilis tahun ini, tahun depan, nggak tahu. Akhirnya kalau nggak salah terjadinya 2022 ya, apa 2021 gitu. Pokoknya ya bertahun-tahun lah setelah itu baru kayak nunggu album Manusia keluar gitu. Begitu itu keluar kayak oh my god ini bagus banget, ini bahannya bener-bener kayak dan kebetulan banyak banget materi di interaksi yang kita pakainya dari album Manusia gitu kan. Bagus banget, kayak oh ini worth it ditungguin ternyata. Oke, gas lagi Katiur, kayak kita lanjutin lagi yuk ngobrolnya yang kemarin gitu. Terus Katiur sibuk lah ya kan. Ada agenda ada tour Manusia, yaitu di awal 2023. Dia keluar negeri segala tuh. Tunggu kita kelar tour ya. Udah, saya kelar tour kalau nggak salah Juli atau Juli. Iya. Iya namanya juga ini ya perjuangan ya. Maksud gua gini loh, dalam lu tuh 2023 aja lu bahkan tidak berpikir untuk mengganti musisi lain kan berarti? Ya pasti ada lah ya kepikiran kayak ini menjadi nggak sih? Tapi balik-balik lagi Tulus tetap gitu. Tapi sempat sebelum sempat ada deadline nggak? Kalau tahun ini dia belum juga kayaknya gua ganti lah. Pindah gitu loh maksudnya.
Kebetulan 2022 terisi dengan musikal petualangan Sherina, hutang pandemi ya kan. Terus kemudian kayak yaudah langsung sambung CTS karena gue ngerasanya CTS juga hutang karena Ko Ernest sudah ngobrol sama kita dari 2018 juga ya kan. Jadi kayak yaudah yuk kita gasin nih yang hutang-hutang pandemi kita yang kebetulan wah menyenangkan sekali gitu kan. Nah baru di 2023 memang sepertinya jodohnya tuh awalnya kita mikirnya 2023 tapi dalam proses 2023 kita mengejar Katiur tuh kayak ini apa Katiur cuman baik aja ya sama kita kayak ngomong kayak iya tapi padahal sebenarnya kayak enggak gitu. But she's just being nice gitu loh. Ada orang yang nggak mau menolak padahal mendingnya kalau nggak mau aja gitu kan. Iya, gue sempat kepikiran apa jangan-jangan sebenarnya dia nggak tertarik gitu kan ya. Tapi ya udah dicoba terus. Kelar album Manusia. Tur Manusia tuh bulan Juli Agustus kita tuh berharap banget akhir tahun itu karena kan kita selalu mencoba konsisten tiap tahun gitu kan bikin musikal. Nah kita awalnya pengennya Desember nih, Desember 2023 berarti. Approach di Juni Juli, wah seret. Terus akhirnya baru kayaknya dapat full attention lagi tuh di Desember 2023. Iya. Tapi terus Katiur ke luar negeri, ya kan. Baru benar-benar kayak yuk gas green light banget itu Januari, tapi masih belum hitam di atas putih. Masih kayak ya ini aku kasih green light verbal. Tapi kan itu not enough kan. Aku harus kayak aku waktu itu kayak decisionnya tuh lumayan sulit tuh kayak ke Kristo kita mulai nulis nggak ya gitu loh. Kayak soal kalau misalnya udah mulai ditulis skripnya kan kayak wah itu investasi besar kan. Terus ya udah akhirnya kayak yaudah kita gas aja deh gitu. Baru bener-bener apa ya aman banget. Itu tuh di kayaknya Februari Maret gitu. Itu baru kayak ya ini fix jalan gitu dengan tanggal ini udah oke. Itu lo ngecek venue dulu dong. Iya pasti. Pas venue-nya ada. Venue udah agak jauh hari gue bookingnya. Gue tahan-tahan tuh gitu. Sempet diundur juga tapi untung venue-nya ini sih. Lu ya sejauh mana involvement Tulus di dalam proses kreatif di interaksi? Sebenarnya ideas interpretasi tuh semua dari aku dulu. Terus aku pitching ke Kak Tulus. Terus Kak Tulus memberikan pandangannya tapi lebih ke aku ngerasa ya lebih ke validasi sih yang aku dapetin gitu. Karena aku banyak insight-nya kan kayak ini bener nggak sih Kak ini lirik ini maksudnya kayak gini ini bener nggak sih lagu ini maksudnya gini gitu. Tapi ternyata Kak Tulus tuh lebih kayak open aja gitu kayak kalau kamu mau menggunakannya seperti ini nggak apa-apa gitu. Itu sih. So menyenangkan banget gitu. Jadi kreatifnya sebenarnya mostly di Jakarta Moving ya sebenarnya. Jadi ke pihak Tulus itu lebih ke minta validasi aja sebenarnya. Iya konfirmasi lah kurang lebih kayak gitu. Ini benar gak? Menghilangkan insecurity aku sih karena aku pakai lagu orang kan. Dimana lagu ini dicintai banyak orang. Kalau gue salah kan kayak mampus gue digebuk temen Tulus gitu kan. Kalau paling dekat kan kemarin gue duduk nonton sebelah sama Angga tuh. Angga Sasongko. Dia cukup menikmati gue menikmati lagu Tulus versi berbeda lah di sini dia. Dan gue sepakat ini gue menikmati. Gue tahu lagunya Tulus, tapi nggak 100%. Ibaratnya album Manusia nggak satu album gue tahu lah. Walaupun kiri kanan gue fans teman Tulus dari lagu pertama sampai lagu terakhir nyanyi semua gue. Gue sampai sesang lihat ini lagu yang mana. Tapi akhirnya membuat gue jadi tahu karena aransemennya berbeda dan menarik. Karena itu paling dekat sama Tulus. Tulus lumayan rewel di bagian musiknya sih. Kalau di interaksi sih enggak ya. Maksudnya jangan rubah aransemen ini dong karena ini kan nyawa aslinya begini gitu. Kayaknya enggak deh karena Kak Tulus juga udah aware bahwa ini akan banyak disesuaikan dengan mood adegan. Pemilihan musisi enggak ya? Enggak. Karena beberapa hal gue kok bagian ini aransemennya agak Tulus nih. Maksudnya gue merasa Tulus atau mungkin disesuaikan. Kita cocok logika. Oke. Nah urusan dengan Tulus udah akhirnya kan selesai ya, udah ada blessing, udah ada perjanjiannya. Nah ke approaching ke sponsor susah nggak? Karena kan gini ya, kita tahu bersama lah. Kalau untuk musikal teater gitu kan di Indonesia itu kan gak semua sponsor itu kan langsung mereka ada willingness untuk support karena karena mereka juga ngerasa ini juga jadwal pentasnya juga terbatas, audiensnya juga nggak bisa selebar kalau konser musik atau film seperti itu kan gitu. Nah itu gimana kamu approach ke sponsor? Kebetulan memang sponsor-sponsor kita yang punya kepedulian dengan performing arts gitu.
Dan emang agak susah ya kalau kayak perusahaan-perusahaan besar lain Iya, yang mungkin ya setuju. kayak FMCG Iya, lah atau iya. bank yang bahkan Dia tahu ngitung teater cost per musikal tuh headnya apa juga nggak? susah di Iya, situ. iya, Tahu betul. musikal aja Iya. enggak gitu. Kalau cost per head udah pasti kita kalah. Nggak masuk ya. Iya. Harus memang mencintai experience-nya Betul. gitu. Iya. Jadi dan tantangannya lagi adalah ketika mereka bertanya tulusnya ada nggak? Iya. Mohon maaf. Selalu kayak gitu kan. Iya. Ada di buku. Di buku. Ada Di buku, di layar, Nah. Iya. di panggung mohon maaf nggak ada. Itu sih gitu orang berharapnya ya dengan cost per head yang Iya. lebih rendah Iya. itu seenggaknya kita dapat figur tulusnya nih Iya. bisa nggak jadi Iya. apalah Iya, untuk iya. brand mereka tapi Iya. kayak nggak bisa lagi Iya. jadi ya Memang dari awal udah didesain 12 kali show ya? Benar kan 12 ya? sebenarnya awalnya 6 Jumat Sabtu 6 Minggu. dengan kita kan anaknya 6 tuh 2 minggu maksudnya kayak gitu ya? Enggak, 6 di seminggu Satu pertama, minggu. Jumat satu Ah. minggu, sehari kan Pertama. 2. Oh iya betul. Iya, kebetulan nih kita yang dibalik bisnisnya low risk taker Iya, ya iya, anak-anak iya. kayak gitu. Jadi kita kayak udah 1 minggu dulu 6 kali pertunjukan kayak kita biasa gitu. Oke. Kita udah tahu demand kita segitu ada. Aman gitu lah kan. pokoknya kayak gitu ya. Uh-uh. Kalau itu habis baru kita extend seminggu berikutnya. Oke. Tapi venue anak-anak Harus available. talent udah gue amanin. Oke. Bisa ya, gitu. Jadi memang Ah. udah diamanin sampai 2 minggu di. Oke. Iya, gue akan rilis nih tanggal yang gue lock yang minggu kedua ini kalau presale sudah keluar hasilnya Oke. dan kurang bagus Iya iya iya. gitu. Ternyata alhamdulillah sold Presale out. lo kan sold out, 1 kan? jam pertama tuh udah full book. I see. Settlement terakhir tuh 10 jam, jadi less than 24 hours Iya, tuh iya, 6 iya, show tuh iya. udah Iya. habis. Oke, akhirnya kamu Gua buka lagi soalnya- tambah 6 lagi gitu Iya. kan. Iya. Asik. Disitulah kita kayak oh ya yuk gas 6 show lagi gitu. Kalau venue ya, kalau misalnya lu pakai Jumat Sabtu Minggu, gue kan pernah menggunakan tempat yang sama sama lu buat stand up komedi ya. Emang kan waktu persiapan yang dikasih juga cuma 1-2 hari. Hmm. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya nggak dipakai orang lain ya? Atau Itu kita book. Oh emang lu book juga Kalau sekalian ya? musikal dari hari Senin harus udah masuk. Oh, Oh, jadi makanya kurang that's why. lebih berarti kamu booknya itu 2 minggu berarti ya? sebenarnya. 2 minggu full, ya. 2 ya minggu kan? full ya. Oke. Oke, ya kalau nggak repot Iya, ya. repot, ya. Bongkar-bongkar. Iya, nggak Iya. mungkin kan panggung aja seharian, Iya. lighting, sound, terus belum blocking ulang kan, Nuya menyesuaikan berarti dari studio begitu ke kalian mutusin 2 panggung. minggu berturut-turut itu, maksudnya berarti nggak panggungnya berarti stay terus nggak Betul. Stay. nggak Iya. dibongkar. Ya, Iya. mereka evaluasi aja ya, ya apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan lagi seperti itu ya. Iya benar. Berarti kalau bahas timeline ya, Nuya dari awal 2024 lo udah tahu akan pertama kali Agustus 2024. Akhirnya semua dimulai berjalan, bikin skrip, memilih cast tuh efektif bulan Februari, Maret, April. Januari, Februari gue udah ketemu sama Kristo tuh kayak seminggu 2 minggu Ya sekali. Februari gue gitu udah kan. ketemu Kristus, tiap ketemu dia lagi ngetik kok. Itulah proses interaksi. Ya jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu musikal interaksi ditulis oleh salah satunya Kristo Emmanuel, ditulis bertiga kan ya. Kristo, Nuya juga ikut bantu, satu lagi Sama ada Pradipta ya, Kartika. Pradipta. Sementara Nuya sendiri di sini sebagai produser dan juga sutradara. Nah, karena lu mulai dari bulan Februari, mulai memilih cast. Iya, kapan mulai Kita audisi? audisi bulan April kalau nggak salah. Konsepnya gimana sih? Maksud gua kalau kita di film tuh as a Casting kan, director, lebih ke cast, produser dan penulis tuh biasanya casting tuh kan kalau kita butuhkan. Iya. Tapi kan ada nama-nama yang contoh kita iya. film Kakak Bos gitu. Dari awal Ari udah mau yang jadi Kakak Bos adalah Godfrey. Jadi nggak perlu pakai proses casting lagi, Nah, kayak apakah gitu. lu juga yang sama? Ini full casting semua. Oh gitu. Maisha Kana, Rahmania Yes. Astri ini termasuk berarti dia ikut di casting. Iya casting. Jadi kalau di Jakarta Movie itu setiap produksi besar kita ada audisi terbuka itu harus itu bagian dari oke, culture kita oke. karena kita mau kasih kesempatan buat orang-orang random yang lo bagus tapi lo nggak punya koneksi lo Oke. tinggal ya udah ikut audisi terbuka Jadi kita di siapa Instagram aja daftar. bisa kayak gitu Yes. ya. Ini bukan cuman jadi ensemble, termasuk jadi Termasuk main cast. Main cast. Ya. Jadi nggak ada pengecualian. Oke, gitu. oke. Jadi untuk ini kebetulan nggak ada pre-castingnya gitu. Kita pun nggak kebayang nih karakter-karakter 4 ini kan maksudnya mereka Iya. menanggung beban karakter yang berat ya kan, Betul. kayak emosinya Iya. lah. Ya, Iya, ini iya. salah satu yang menurutku karakternya paling sulit Iya. yang pernah Oke. dilakukan Jakarta Iya, Movie. iya. Terus kayak aduh dapet nggak ya, dapet nggak ya. Nah si 4 ini nih kebetulan memang dari audisi gue nggak menemukan sosoknya gitu. Akhirnya kita extend lagi ada
kayak scouting audisi tertutup lagi gitu. Jadi ada beberapa orang yang kayak gue approach, datang yuk audisi gitu. Bukan audisi yang mereka daftar lewat jalur Instagram kayak gitu ya. Oke. Gitu. Terus ya itu kebetulan 4-4-nya itu adalah yang kita approach untuk kayak yuk ikut audisi, ini audisi tertutup nih gitu. Yang memang khusus untuk cari si 4 main karakter itu. Karena ensemble kita udah dapet dari audisi terbuka kayak ini ensemble aman banget, ini bakalan jadi keren banget nih ensemble ini. Tapi untuk main karakter berempat nih kayak di manakah batang hidungnya tidak muncul-muncul, ya Allah pusing banget. Berarti lu sempat ke casting quote unquote yang bukan aktor, bukan musisi, tidak ternama buat 4 orang ini, tapi nggak dapet. Kebanyakan adalah ya karena beban karakternya berat ya. Jadi aku cari di komunitas-komunitas lain. Terus kebetulan Rahmania Astri nih itu adalah kayak sepupunya salah satu tim produksi kita. Dia yang approach kayak Mbak gue mau dong audisi ini gitu. Terus kayak, oh yaudah ayo dengan senang hati gitu. Yang ternyata dia adalah salah satu gong nyawa terbesar dari show kita adalah dia. Dan kayak ih gila gue rezeki banget bener-bener dia datang ke gue gitu loh. Gue gak menemukan dia gitu. Makanya gue postingnya gue tim Matahari. Iya sih, semua harus tim Matahari. Kalau enggak lo red flag berarti. Terus persiapannya setelah audisi itu udah kepilih semuanya tuh berapa lama itu sampai show time? Kayaknya keseluruhan proses audisi sekitar sebulanan. Terus di Mei akhir gitu, kalau nggak salah habis lebaran apa? Iya. Itu lumayan ekspres loh. Agustus udah deket banget. Mei akhir reading pertama, dari situ kita latihan 5 kali seminggu full sampai Agustus ya. Jadi akhir Mei, Juni, Juli, Agustus dapat setengah ya kan. Berarti total sekitar biasanya di awal tuh baru pengenalan karakter, reading, belum sampai lagu tuh. Berarti lagu kan biasanya nggak di awal ya? Oh langsung. Se-ekspres itu. Jadi reading 1-2 kali. Abis itu langsung latihan lagu 2 minggu full kayak oh ya ini hari ini lagu ini langsung dikasih pecahan, langsung dikasih tekniknya lagu ini gini didetailin langsung 2 minggu lagu jadi jebret. Next masuk koreo another 2-3 minggu gitu yang dijadwalin kayak oh ya hari ini koreo ini detailing dah. Jadi kita udah punya puzzle-nya nih gitu kan. Sehari berapa jam latihan kalian? 4. Oh nggak terlalu lama ya? Membatasi ya, kalau nggak terlalu overwhelm. Burn out gitu. Cukup efektif loh 4 jam itu loh. Makanya pemilihan karakter tuh gue kalau musikal ya, mostly berarti memang diutamakan pasti lebih bisa nyanyi daripada bisa acting ya. Kalau gue bilang gitu kalau gue iyain ada yang marah pasti. tapi memang kenyataannya lebih gampang ngajarin orang acting daripada ngajarin orang nyanyi. Karena kayak kalau suara lo dari sananya paham kok. Aduh agak gitu. Kita soalnya punya kesepakatan kayak lebih quote unquote lebih mudah memilih penyanyi disuruh latihan acting daripada menyanyi dia bisa acting disuruh latihan nyanyi. Iya, soalnya potensinya dia punya rasa, dia punya empati yang kuat. Bisa lah dia dijadiin aktor gitu ya. Walaupun pasti beda sama aktor yang latihan intensif setahun, 2 tahun, 3 tahun penuh dengan suhunya pasti beda. Tapi untuk vokal ya kan kayak kalau lo emang kayak ya threshold kayak lo maksimalnya dibikin bagus seberapa tuh pasti lebih rendah kan. Lalu di kenyataannya juga memang lebih banyak penyanyi yang main film akhirnya daripada aktor yang akhirnya menyanyi kan. Iya enggak pasti. Kan suara ya memang udah gift kan, udah dikasih tuh suaranya kayak gitu. Nah, betul. Sebenarnya menarik itu ya. Kalau kita lihat Nuya itu kan dia title-nya banyak banget kan. Produser, sutradara, dan penulis naskah juga. Nah, Andai kamu bisa pusing membelah gak diri, sih? andai ada yang lain yang mau ngerjain itu, masalahnya tapi teman-teman kamu saya nggak mau nih. Nuya dengan title karena kan sebenarnya gini, sebagai sutradara, kamu kan ngerjakan job desk yang sangat berbeda dengan produser. Karena produser itu kan dia harus ngitung, dia harus ketemu sponsor, segala macam. Makanya gue nggak akan memilih jadi sutradara. Dia nulis juga. Nah, bagaimana kamu bisa menselaraskan ini semuanya sih, gitu loh? Aduh jujur gak dipikirin sih mas, kayak udah dijalanin aja gitu. Nah kamu jalaninnya seperti apa? Karena ini buat teman-teman sekalian juga ya. Ini kan jadi satu pembelajaran. Ini tapi untung gak koreografer diambil juga sama dia. Aduh, disclaimer ini gak ideal ya teman-teman. Jangan kalau bisa kalau gak kepepet gak usah please banget. Karena kayak ada banget pusingnya. Di awal kan sebagai produser gue menentukan oke, ini konten yang akan kita lakukan, apa yang akan kita create. Terus kita punya hitung-hitungan finansial segini, kita butuh sponsor segini, dan kreatif kita jualan tiket harga segini, dah. Terus kemudian masuk ke
penyutradaraan sebenarnya gue ngerasa baru kerja setelah ada castnya dong, Yes, kan? betul. Karena itu arahnya lebih ke ngebentuk show-nya, Iya. ya kan? Dengan naskah kan itu Iya. job desk Iya. writer ya kan. Iya. Oh ya, jadi sebenarnya yang bersinggungan adalah di awal produser dan scriptwriter. Iya, Tapi kan gue punya tim kan ya, ada Kristo, ada Tika. Iya. Gue lebih ke sebagai writer sebenarnya mentransfer ide dan strukturnya Iya, gitu awalnya. Terus kayak gue coba kasih ke mereka dulu nih isi nih, scene-nya adalah Dio dan Nadia bla 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 bla, Kristo gitu. Iya. Nadia dan Fajar bla 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 bla, Tika gitu. Jadi gue kasih slot-slot untuk mereka kayak isi gitu. Nanti in the end gue tinggal kayak proofread dan editing gitu. Oke. Jadi beban penulisan gue tuh lebih berat di awal ketika menentukan ini strukturnya, Iya. scene plottingnya, Outline-nya kayak gitu ya. lagunya. Iya. Itu gue yang bikin tuh song Berarti plottingnya. lagu mana masuk di scene mana tuh ada di lu justru ya? Ada di gue Oh, oke. gitu. Ketika dijadiin skrip utuh tuh yang kayak dengan dialog-dialognya itu baru Kristo sama Tika Gue sih jump gak in. kebayang sih. Gue tuh dulu berapa tahun lalu ya. Gue kan sempat beberapa tahun yang lalu Iya. lumayan lama. Gue sempat bantu juga Art Suara bikin pementasan juga. Gue gak kebayang sih. Maksudnya satu orang itu dia bisa ngerangkap posisi-posisi strategis kayak gitu sih. Dia sebagai sutradara kayak kamu maksudnya. Sutradara, dia produser. Sama ngurus catering deh kayaknya. Iya, kalau maksud gue gini juga. Karena kan gimana pun pas begitu udah mulai latihan itu kan udah pasti peran dari sutradara itu kamu kan udah benar-benar kamu mungkin 60% kamu Iya. udah fokus kan. Tapi kan dalam perjalanannya pasti kan selalu ada kan hal-hal yang memang kamu sebagai produser kamu juga harus mikirin. Benar. Urusan tiket lah nanti Iya. ini dengan sponsor ya masih ada itu how you can handle that. Itu dengan tahu apa yang gue Iya. mau dan ngedelegate sih sebenarnya. Oke. Itu sih yang paling penting. Dan meminimalisir bersinggungan si 3 job desk itu yang di saat yang berbarengan gitu kan. Kalau tadi kan produser Iya. dan penulis naskah. Iya. Begitu gue masuk ke penyutradaraan, Iya. naskah tuh udah jadi, Udah jadi, rampung. yes, Jadi gue udah lock, iya. udah gak mikirin naskah Iya, lagi iya. gitu. Tapi sempat mikir untuk project ini kayaknya jangan gue deh sutradaranya, gue mau fokus produser aja. Sempat mikir atau emang gak ada yang mau nih? Dulu tuh gue berpikir kayak gue kayaknya jadi sutradara B aja deh gitu, Iya. nggak seklik itu Iya. gitu. Apa gue lebih jadi produser ya? Iya, Tapi di iya. interaksi ini gue baru bener-bener yakin kayak oke, gue director nih gitu. Oh. Produser justru adalah yang mau gue lepas ke orang lain. Next ya buat next gitu. Kalau ada gitu, dan kalau ada yang mau ya karena Gua mau. pressure Iya. produser Gua mau. kayak wow. Salaman. Salaman dulu. Tapi yang pasti kamu kan dia pasti dia meticulous banget. Kamu tuh orangnya masih sangat teramat teliti. Hal yang sangat menarik ya. Kalau gue nonton hari terakhir di interaksi dan gue pertama kali ketemu sama Nuya di sana, kenalin di sana. Kalau gue lihat ensemble itu, kalau kita lihat kostumnya, semua abu-abu kan. Iya. Kita lihat sama gitu, Iya, maksudnya iya. tuh same color kayak gitu kan. Tapi gue perhatikan dari semua Ada benang ensemble merahnya. itu desain baju mereka gak ada yang sama, bener gak Nui? Ya, ada Hampir- beberapa sih iya yang kan? sama, tapi memang beda. Nyaris Nah, semua. tapi maksud gue semua itu dikasih sentuhan kayak gitu Iya, loh. benar. Iya. Itulah. Detailnya itu. Itulah. Itu yang gue suka. Jadi kalau gue lihat ya itu kayak gue nonton ensemble itu gue kayak ada kayak live fashion show juga. Ya enggak? Giza Desain bajunya. Osiatski, Giza. Desain bajunya itu Giza. gue suka. gitu. Kebetulan dia akan ikut di project Imaginary ya. Oh gitu ya. Oke. Wardrobe-nya ya, siapa tahu nanti Nuya juga masuk ke sutradara film Nah ya. satu lagi gue mau nanya Itu satu menarik. lagi. Yang handle urusan hospitality sama tiketing itu anak-anak Jakarta Moving atau siapa? Iya, jadi head-headnya dari Jakarta Moving, kita yang bikin sistemnya, flow-nya, kemudian dibantu sama volunteer. Oke. Nah, Itu- gue mau cerita. Gue udah sempat cerita sama Dita juga ya. Jadi gini. Mungkin Nuya belum tahu tuh Dia cerita belum itu. tahu. Apa nih, Tapi apa nih? ini gue mau kasih komplimen. Soalnya jadi kita Iya. tambahin. Gue udah posting bahwa gue suka banget hospitality kan. Gua Dia mau ternyata menambahkan Gue hal mau itu. menambahkan. Gue mau ngasih komplimen. Jadi yang membuat gue itu termotivasi untuk gue harus nonton itu adalah gue baca postingannya Dipa soal Jakarta Movie, soal interaksi ini. Awalnya aku pikir udah selesai kan. Oh masih ada ternyata kan. Minggu kedua, Nah, iya. Minggu kedua. Dipa kan posting, kalau salah posting Jumat atau Sabtu gitu ya. Iya. Terus gue masih inget itu hari Sabtu pagi. Pokoknya tiket tinggal Pokoknya tipis gini, banget, tinggal 10% udah, lah. gue cari kan. Gue akhirnya gue pesen tiket.com aja kan gitu kan. Gue pesen kan. Gue dapet tuh yang gold gitu kan.
Lu sendiri ya Mas ya? Gua waktu itu ya? Lu sendiri. Karena Oke. karena lebih gua lihat mudah nyari sendiri sih karena gua satunya. lihat 15.30 itu yang itu udah habis kan kayak gitu. Oke, gua ambil malam dong udah. Tik, tuh dapat kan langsung dapat. Udah datang dong gue. Datang udah ngecek lagi. udah ini masuk ke dalam duduk kan. Begitu gue duduk kurang 10 menit itu ya, tiba-tiba gue disamperin sama bagian tiketing. Mas, saya lebih bisa lihat tiketing gak kok double. Gue kaget dong kok double. Karena kan? ada orang lain yang harusnya duduk di tempat yang sama. Di tempat gue cek lagi. Lu ya, bener kok. Tapi kok cek jamnya. Gue salah beli tiket. Ternyata dia beli jam yang 15.30. Gue beli yang 15.30 yang sore lah pokoknya. Salah gue kan. Gue bilang sama itunya, it's my fault, gue bilang gitu. Jadi kalau memang gue harus gak nonton juga gak apa-apa karena ini salah gue. Iya kan. Udah kayak gitu. Tiba-tiba kalau nggak salah koordinatornya ada satu cewek gitu kan, dia, oke, Mas, oke, tunggu sebentar ya Mas ya, dia bilang kayak gitu. Saya akan bantu, dia bilang gitu. Kalau bilang, Mbak, kalau memang gak dapat tiket juga nggak, kalau misalkan gue nggak dapat tempat duduk nggak apa-apa karena ini salah gue bilang kayak gitu kan. Kalaupun ada lu nggak apa-apa untuk beli lagi bahkan Yes, kan. kayak gitu. Masa gue pulang kan kayak gitu kan. Nah, akhirnya gak sampai 5 menit. Mas Sulung ada di belakang, ada yang kosong. Tapi Mas Sulung gak apa-apa duduk di belakang. Udah gak senang hati gue duduk. Tuh. Gue kasih komplimen. Jadi dikasih solusi gitu loh maksudnya. Shout Iya out kan? buat Karen sama Ana. Nah itu. Keren, mungkin yang nyamperin keren. gue Karen kali. Iya. Mungkin ya. Mungkin ya. Kayak gitu. Iya. Gitu. Gue bilang soalnya Luar waktu itu biasa posting kalau gua, karena gue. di parkiran gue merasa Responsif. mungkin memang quote unquote gue undangan VIP. Iya. Oke lah gue undangan VIP. Tapi gue waktu bikin event kayaknya gue nggak se-VIP ini dia bikin undangan Iya, buat iya. gue kayak pas ngundang dia nggak gue bikin se-VIP Iya, ini. iya, Itu iya. gue merasa wah ini sebuah contoh yang harus gue tiru. Gue merasa dari parkiran sampai ke atas gue di maintain dengan benar itu. Dan maksud gue mereka kasih solusi responsif, cepet ya kan dan oke langsung ada solusinya. Iya. Gue harus seperti apa gitu loh. Itu gue salut sih gitu Iya. loh maksudnya. Nice. Ih pinter banget Hands anak-anak up. gue. Ih Iya, bangga gitu. banget. Menyiapkan lounge gue disuruh Iya. nunggu. Ntar kalau udah mau mulai masuk ke dalam 10 menit lagi sekian. Ntar kalau mau ketemu Kanuya di sini dia, wah gila detail banget ya. Akhirnya kan gue bisa ketemu lu juga dikasih tahu ya udah. Itu sih. Itu yang gue Iya, kalau bukan tuh- akan gue contek. Iya. Wow. Itu satu hal yang baik. Terima kasih gitu sudah maksud membuat gue loh. standar yang Iya. sangat baik. Itu Yes, sih. Bahkan itu betul. cerita kalian lebih dari yang gue bayangkan sih. Iya. Kayak, ternyata segitunya ya mereka. Iya, Masalahnya gue tuh Keren, keren, bener-bener di parkiran diarahin dia kan ngasih gue selebaran parkir VIP di sebelah sini gue parkir. Dia ngarahin bener-bener menjemput gue dari pintu mobil sampai gue ke lift di sini dipencetin liftnya. Kayak terlalu gue dipencetin di mall deh gitu kan. Sampai gue keluar lift dijemput lagi sama ada another LO dianterin ke tempat lounge. Lounge-nya dia ngasih tahu pas ketika udah mau mulai dia ngetok lagi Mas Dipa udah siap turun ke bawah diarahin ke kursi. Itu menurut gue gila gitu. Segitunya mungkin gue memang undangan tapi kayaknya gue undangan gak semaintain itu. Jadi itu gue apresiasi sebuah hal yang harus gue tiru sih gitu. Wow. Iya sih maksudnya. Luar biasa. Keren anak-anak gue ya. Gila. Tidak maksud gue kan berarti itu mereka ditrain dengan benar kan karena Iya. sebenarnya kalau gue problem kita itu ya Iya. kalau bisa kita mau apakah Iya, itu iya. terutama untuk pentas teater atau ya pentas seni lain adalah soal hospitality, Hospitality. hospitality Betul. kan gitu loh Hospitality. maksudnya kan itu kan kalau menurut gue nih berarti kan lu kan bikin SOP yang benar dan itu SOP dijalanin. Dijalankan dengan SOP baik. kan nggak harus cuma benar doang, Betul. tapi harus precise dijalanin kan kayak gitu. Nah gue lihat timnya Nuya tuh jalanin Iya. seperti itu. Contoh gitu. ya. Satu LO kan ditaruh di parkiran. Gue sampai bilang, kamu beneran di sini sampai iya aku di sini dari awal dibagi 2 kalau nggak salah. Dari sebelum, jadi dia benar-benar nggak nonton kan, nggak main handphone lagi, ngobrol sampai dia ngobrol sama satpam gitu. Lu kalian berdua udah akrab ya? Iya, saya berdua soalnya di sini. Jadi gue bilang, wah, lu benar-benar melakukan pekerjaannya dengan benar gitu. Itu sih. Salut sama tim. Di rolling sih, tapi hospitality. untungnya mereka happy ngejalaninnya. Iya itu dia maksud Betul. gue. Kan ada orang yang murung karena ditaruh di parkiran ya. Iya, Dan dia atau menjalankan dengan happy atau gitu. misalkan gue jam berapa nih shift gue jam 5 sampai jam 9 Iya. ya, cepet-cepet aja udah selesai cus kayak gitu kan sangat banyak seperti itu kan kayak Iya, gitu. iya, iya. Iya. Pertahankan dan itu oke banget. Iya Gua sih. kopi akan gue cantik. By the way Nuya kalau kita mau bahas dikit soal lu ya Nay. Lu sejak kapan sih senang sama musikal? betul. Dari SMA. Background kamu apa dulu? Background, maksudnya background. Kamu SMA-nya ngambil Aku SMA biasa. Aku SMA di IPA. Lab School Kebayoran. Oh, oke. Anak IPA, nggak boleh masuk IPS. Padahal gue nangis waktu minggu Oke. pertama gue masuk IPA, gue depresi. Iya, iya. Terus
kuliah gue S1 UI Komunikasi. Oke. S2 Bisnis Di di mana? Imperial College London. Oke. Jadi gue tidak ada Apakah- background pendidikan seni Nah, sama Gue tapi sekali. membaca lu London. Apakah Iya. membuat lu rajin nonton musikal di Iya, sana akhirnya zaman itu membuat gimana? gue Ya harus ini deh. tentu. Oh, Di sana gue oke. nonton terus. Bahkan sebelum interaksi mulai, Iya. gue sama Faras berangkat ke sana 2 minggu hanya untuk nonton teater setiap hari. Berbeda, oke. Iya, untuk jadi referensi. Alhamdulillah kita bawa lah ilmunya Oke. sedikit-sedikit ke Nuya, interaksi. sebelum kamu jadi sutradara atau produser ya, kamu kan udah menyukai musikal. Kamu pernah nggak jadi salah satu cast dulu? Enggak. Jadi langsung depan layar kamu- nggak ya? Nggak pernah depan Untuk layar keberanian ya? di atas panggung nol, nggak ada. Oke. Gitu. Dulu aku sama Faras satu Iya. SMA. Oke, Di Faras Faras ini co-founder co-founder, aku. Faras Iya. Safira yang kemarin jadi penata artistik ya kalau Oke. di Yes, interaksi. kita bertemu di kayak semacam ekskul musikal, bukan ekskul sih, kayak OSIS kita punya program kerja musikal. Oke. Gitu. Terus Jarang-jarang sih sekolah punya ekskul Iya. musikal. di situ gue bertemu dia tuh sebenarnya sebagai kayak kakak pelatih yang bantuin gitu loh. Emang Gue beda udah angkatan lulus, beda. Oh. Gue sama Faras beda 3 tahun. Oh, oke. Angkatannya, Oke. tapi umurnya sebenarnya 2. Jadi Faras yang punya proker, tapi dia manggil gue gitu sebagai pelatih senior gitu. Terus Karena lu dulu sebelumnya di ekskul itu juga. iya. Oke. Nah ternyata kita cocok nih collab gitu. Terus setelah Faras lulus, kita tuh kayak, aduh sayang banget kalau ini berhenti hanya di sekolah ini aja gitu ya. Kayak kita pengen menghadirkan experience ini, membuka experience ini buat orang-orang luas aja Oke. gitu di luar sana. Akhirnya itu konsep awalnya Jakarta Move-In Dua sebagai tahun berapa komunitas. itu? 2014. 2014. Nah, pertama kali kalian bikin, kenapa kepikiran untuk bikin Jakarta Moving? Itu karena kita suka banget experience apa Iya. yang kita lakukan, Iya. proses produksinya yang kita lakukan di sekolah Iya, iya. itu. Dan kita pengen bikin yang kayak ini emang yaudah punya kita, dan kita Oke. bisa open ke banyak orang yang bisa open audition gitu loh. Kita pengen bikin ini open community. Jadi jemputnya sebenarnya ini community lah ya, Jakarta Move ini. Atau Awalnya iya. awalnya itu. Oh, sekarang jadinya apa? Udah jadi Sekarang company. kayaknya kita hybrid sih, kayak community tetap, karena kita selalu mempertahankan Iya. DNA awal Iya, dari iya. audisi, dari open recruitment, Iya. volunteer Iya. yang top notch Iya, service iya, itu iya. kan dari Iya. volunteer Iya. gitu kan ya. Itu cara kita mempertahankan sisi komunitasnya. Dan kita juga punya kegiatan pelatihan internal gitu ya di Oke. luar produksi besar. Tapi sekarang produksi besarnya kan mau nggak mau jadi company untuk bisa Iya. mensustain Iya. tenaga Iya. kreatif Iya. yang Iya. sudah seberkembang Iya. itu gitu kan. Gitu sih, jadi ya hybrid sekarang. Kalian Awalnya ada, komunitas. kalian ada kayak regular dancer gak? Misalnya yang memang yang full Pokoknya kalau kita bikin event Iya. pasti dia gitu loh. Iya, kayak di Eki Ada. kan, Eki mereka kan punya tuh full time Nah dancers iya, gitu tapi kalau kan. Eki kan asrama ya Iya, sistemnya. benar. Kalau kita ya, kita punya talent pool aja tapi semuanya freelance gitu. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh bisa ke another musikal. Bisa. Tapi Bisa anytime banget. kalian calling mereka ready kayak gitu kan. Iya. Karena soalnya hampir semua ya, nggak semua, hampir semua kru dan cast lu tuh ya pasti dia juga gitu kan. Untuk head-headnya sih karena kita mempertahankan learning curve Oke. yang udah Iya, iya. kebentuk Oke. dan kulturnya Oke. gitu ya. Jadi emang ada orang-orang kuncian yang lead nih yang kayak Iya. nih ilmunya tuh udah di mereka gitu. Iya, Jadi, iya, iya. Ngerti sih. Cast juga ada sebagian yang kayak gitu, Oke. gitu. Jadi memang ada cast yang kayak dia lagi kayak memang iya gitu. Berarti untuk sekarang ini selain kalian ada yang tiap tahun itu yang rutin Iya, iya. rutin ada bikin performance gitu, berarti kalian juga sekarang ini juga menerima tawaran pekerjaan dari brand atau dari company ya gitu kan? Ya Yang contoh terakhir sama Toyota kan sempet ya. Iya. Toyota, BCA Digital, Iya. Halo BCA Bank Digital. kayak beberapa Iya, iya. udah. Itu biasa mereka mintanya itu bikin musikal performance juga kayak gitu. Pasti kaitannya dengan musikal sih karena itu Oke. top of mind-nya Iya. Jakarta Move-In kan. Kalau Iya. bentuknya ya bisa di panggung, bisa syutingan, beda-beda. Oke. Iya, iya. Jakarta Move-In sendiri ada dedicated seberapa besar karyawannya? Udah maksudnya Iya. yang membuat, maksudnya gini loh. Kita tuh kan nggak bisa bikin musikal setiap bulan. Iya. Dan bahkan setiap tahun juga kadang belum tentu. Iya. Iya. Seberapa besar sih lo membuat? Yaudah lo pokoknya tenang aja, kita selalu ada yang kita create Yes, kok kayak gitu. Loh. Sebenarnya kebanyakan project based sih. Oke. Karena kan ya kita nggak bisa mungkiri pasti ada bulan-bulan yang lebih slow Iya, gitu kan. betul. Jadi tapi yang running kantornya sendiri lean banget, cuman berlima. Oke. Oke, lean sih, sangat lean. Sangat lean. Iya, iya. Mirip. Kantornya di mana, daerah mana?
Kita tuh kegiatannya biasanya di Condet, kan kita ada studio tuh, Oh, di Jakarta sana. Film HQ di situ. Oke. Tapi kita ada office juga di Pondok Indah, tapi ya jarang ke situ. Oh, tapi semua banyak kan di Condet lah ya. Senasib kita kan, Warga jarang Condet ngantor, gitu. jarang ngantor, jarang ngantor. Akhirnya 2014 tadi Jakarta Movie berdiri. Waktu itu pertama kali show tuh musikal sekolahan ya berarti? Iya betul. 2014 langsung. Itu rugi dong. Rugi. Itu uang sekolah. Karena kita masih bodoh. Iya, itu uang sekolah lah. Masih Belajar lah. Uang sekolah belajar lah. Bahkan Uang itu sekolah. yang sistemnya kayak ini apa ya? Kayak udah kita ngumpul nih terus semua kayak punya iuran gitu, Iya. masih kayak gitu. Oh, oke. Ya karena nggak ada modalnya. Iya, Terus iya. penontonnya juga apa? Kita dulu cuma 2 show kan. Di mana sih waktu Karena itu? kita taunya Gua tuh nggak cuman nonton segitu. sejujurnya musikal sekolahan. Di Itu teater besar. teater Teater besar itu, iya. Tiketnya belum sold out dulu. Dulu tuh belum, bahkan itu cuma 2 show. Karena dulu nggak ada show-show yang lebih lama Iya, gitu. iya, kan. iya, iya. Baru berani 6 show tuh di Petualangan Sherina. Oke. Oke. Ya karena kadang bikin 2 show sama 6 show tuh ongkos produksinya mirip tuh bikin Iya. bikin stage kalau kan Iya, gitu-gitu sebenarnya. juga kan Iya, mendingan benar. banyak sekalian dan Mendingan laku sekalian. sih gitu. Iya, iya. Iya. Berarti abis itu mungkin musikal sekolahan salah satu yang original story ya? Original. Nextnya juga masih original yang Gemuruh. Oh, 2015. Itu Sembilu itu juga. Sembilu itu original tapi Origi- based on real story kan. Oke. Oh. Iya, iya. Abis musikal sekolahan Gemuruh, Dulu abis itu Petualangan Sherina, Sherina 3 kali. Iya. Abis itu Cek Toko Sebelah. Heeh. Abis itu 99 Iya. lalu Interaksi. Interaksi. Apa perbedaannya dari pakai IP yang udah jadi sama, Sama yang original? Ruang gerak kreatifnya apakah Oh. lebih memudahkan original kah? Iya lagi, aku di Interaksi tuh seneng banget explore karena aku dapet open endnya Iya, di iya. story-nya. Kayak Iya. for the first time, gue bisa bikin story Iya, yang betul. konsep banget Betul. gitu kan. Kalau Petualangan Sherina, Cek Toko Sebelah kan koridornya Udah udah jelas, ada. Erwin udah jelas Nggak harus mungkin gue begitu bikin kan? itu halu Nggak kan. mungkin, betul. Tapi Interaksi dengan base-nya koridornya adalah emosi Oke. dari lagu. Wah, yang lain gue bisa banget nih bikin halu Karena gitu. lagunya aja yang IP-nya ya, ceritanya enggak. Nah, ke depannya nih, Nuya, ke depannya itu Jakarta Move-nya apakah akan tetap juga kamu melakukan pendekatan yang selama ini sudah dilakukan, misalkan dengan IP, bekerja sama dengan IP film besar atau lagu-lagu atau original? Ke depannya proyeksinya seperti apa? Belum tahu lagi, kayak kalau karena kita berusaha menghindari melakukan repetisi kan Iya, iya, atas iya. strateginya Iya. gitu. Sejujurnya pengen banget lagi ke film. Karena Karena rencananya ya. memang menurut gua paling bisa mungkin kita fair-fairan aja Iya. lah. Film musikal not just di Indonesia lah, di dunia tuh sebenarnya belum banyak yang terlalu jalan. Mungkin kalau di luar negeri suruh nyebut apa sih La La Land itu misalnya. Like Greatest Showman Iya. kayaknya, Iya. In the Heights tuh lumayan. Tapi Iya, orang The tuh suruh Heights. nyebut banyak pasti sulit Enggak, karena pilihannya iya. nggak banyak, apalagi di Indonesia. Iya. Mungkin salah satunya Petualangan Sherina masih masuk dalam kategori musikal. Saudara gue sendiri mungkin salah satu yang gue suka adalah Biarkan Bintang Menari gitu Iya. terakhir. Kayaknya lu udah lahir belum ya Biarkan Menari? Tahu gue tahu. Tahu ya, tapi ya itu salah satu musikal yang gue suka. lah. Iya. Makanya paling mungkin adalah perpindahan dari Jakarta Movie untuk membuat film musikal karena sistemnya udah ada, Iya. tinggal mungkin berpartner sama orang di bagian film gitu. Iya. Maksudnya mungkin di awal belum bisa sendiri tapi tinggal dipartnerin, lu udah punya materinya semua gitu sih menurut gua. Gitu. Pakai ini kode-kode. Enggak juga sih. Tapi ya siapa tahu ya. Mengingat kan lu tahu ya di timeline gua kan ada film musikal ya. Iya. Jadi never say never kalau menurut gue. Dan berarti Iya dia kan? bisa mendirect juga kan, Iya. maksudnya gitu. Iya. Tapi dari semua yang lu jalanin ya, sempat mikir gak sih bahwa kayaknya goals gue adalah nextnya Jakarta Movie memang 5 tahun lagi bikin film gitu. Ada nggak sih kayak Ada gitu? banget. Ada. Ada ya. Ada karena itu masih align dengan tujuan awal kita mempopulerkan musikal gitu. betul, Orang sangat suka betul. film musikal, dia akan jadi penasaran untuk masuk teater Iya. ya kan. Betul, sangat betul itu. Kalau dari dua deh, gue tanya sama lu, film musikal paling lu favorit lu atau teater musikal yang lu suka apa kalau di luar negeri? Dua-duanya deh, teater dan film. Aduh, yang lagi top of mind teater Iya. gue bahkan sekarang bukan musikal sih. Jadi Waktu di London tuh gue sama Faras nonton Totoro. Oke. Ah. Iya. Totoro Ghibli Iya. dijadiin play, Iya. play with music Iya. ya. Jadi Oke. bedanya tuh musiknya hadir tapi dia nggak menggerakkan Oke. dialog ceritanya Iya, iya. gitu. Itu sih magical banget. Oh, oke. Gue sekarang semakin ke wah gue sekarang referensi gue Jepang minded deh kayaknya abis ini gitu. Tapi lu pernah nonton musikal di Jepang?
Nggak pernah. Itu Mungkin tapi habis Totoro ini. Habis ini adalah Gue pernah nonton teater Japan dan gue nggak ngerti inspired. karena nggak ada translate-nya. Diajak saudara nonton yuk. Ghibli Diem tuh aja. ada Totoro, ada Spirited Away, Iya, ada iya, teaternya. iya, Itu tuh Spirited Away masih bucket list gue sih. Oke. Iya, iya. Berarti memang arahnya harusnya sih timeline-nya udah jelas lah ya. Iya udah jelas. Tapi lu ada di pikiran anak ya sekarang. selalu berpikir maksudnya menuju ke film misalnya someday ya. Apakah pokoknya gue pengennya tiap setahun sekali punya teater musikal gitu gak sih? Pengennya sih setiap tahun tuh ada satu project besar yang Iya produktif tadi gitu dia ya. udah bilang, kayak dia setahun sekali dia pengen. Iya, tapi sebenarnya mungkin ya setahun sekali bikin Januari persiapan, Desember misalnya Januari persiapan, November tayang, Desember istirahat, Januari siap lagi itu mungkin. Bisa. Oh masih mungkin. Kalau menurut gue ya, knowing kalau kita dari ngobrol sama Nuya ya, Iya. knowing Nuya gitu, kayaknya sekarang dia udah mulai mikir, dia udah pasti udah dipikirin dia tahun depan mau bikin apa. Gua ngerasa kayak gitu sih. Jujur masih ngawang-ngawang gitu ya pikiran gue. Tapi yang jelas film itu salah satu cita-cita gue cita-cita banget. kamu Karena ya. sebelum gue nyemplung ke teater, sebenarnya waktu SMA tuh gue adalah si anak yang hobi lomba film nih anaknya gitu. Oh, lomba film dan arti gimana Nuya? Makanya awalnya gue ditunjuk sama teman-teman OSIS gue jadi sutradara teater musikal itu awalnya karena Nuya bisa nyutradarain film. Oh gitu. Padahal kayak beda banget ya. Tapi Iya, dulu iya, kan kita bener. naif aja Iya, ya nggak tahu. iya, Aku kayak iya. iya bisa. Ternyata kayak anjir beda banget lagi gitu. Dari situ gue jatuh cinta dan kecebur di teater musikal. Tapi gue sebenarnya sangat besar juga kecintaannya ke film gitu. Oke. Kan lu sempet tahun ini ya yang bikin EP beberapa lagu yang udah terkenal lu nyanyiin lagi Oh, Jakarta iya. Movin. Ini udah Jakarta mulai belok Movin nih, ada juga All bikin Stars. album dan lagi bikin musik juga dia kayaknya. Oh gitu. Ada Kayak tahun ini tuh kita punya tema mengapresiasi musik Indonesia. Kita kan Oke. ada campaign 10 Years Iya, Movin iya. ya kan, 10 tahun Jakarta Movin berkarya. Terus kita pengen menunjukkan apresiasi juga untuk salah satu industri yang paling menginspirasi kita yaitu industri musik gitu. Align juga dengan kita kolaborasi dengan Tulus ya kan. Jadi kayak gimana caranya ini ya mengapresiasi musik tapi jangan cuman interaksi doang projectnya. Iya, Jadi ada lagi Jakarta Movin All Stars yang marketnya tuh lebih ke untuk festival musik. Oke. Itu juga salah satu bukan mistake sih, tapi kayak kebetulan yang kayak seru nih kalau dilanjutin Iya, gitu ya. Tahun lalu tahun 2023 kita banyak main di festival musik. Di Synchronize Oke, Fest iya, ada konser Petualangan Petualangan Sherina. Sherina. Iya. Di Sounds Project kita diajak collab sama Sivia Azizah. Terus kayak ngerasain nih panggung festival gitu. Seru banget. Gimana caranya kita bisa di sini terus juga gitu. Back then ya, Nuya. Back then dari awal kalian berdua tuh mendirikan Jakarta Moving, kebayang nggak sih di 2024 tuh sepesat gini Jakarta Moving progresnya? Seperti ini Yes. bentuknya Iya. nggak kebayang. Oke. Tapi jujur gue ambisi orangnya mas. Jadi kayak dulu tuh gue mikirnya 5 tahun kita bisa lah bikin something yang bombastis Iya, gitu. iya. Tapi ternyata setelah 5 tahun tuh baru awalan Iya, gitu. iya, Dari iya. 2014 ke 2019 Yes. itu kayak baru OTW mau take off terus pandemi Iya, gitu kan. iya. Ya, dan itu di titik itu yang sudah terjadi baru musikal Petualangan Sherina tuh yang hitsnya. Iya. Tapi lu kalau Nuya seorang Nuya di hire orang lain untuk bikin musikal tuh mungkin gak sih? Misalnya ternyata orang itu nggak sudah pernah juga kok. tanpa harus Jakarta Movin, Nuyanya saja. Itu gua kayaknya akan dysfunctional tanpa tim gue. Oke. Iya, karena kayak I come with the system gitu Oke, kalau iya. gue. Kalau sendirian dengan tim yang totally baru nggak dulu deh gitu. Gue Gue juga mengerti, mau. gue mengerti. Dan itu harusnya klien juga akan mengerti itu. Betul, Atau betul. misalkan, ya misalkan kalau misalkan ya bisa lu maksud lu kan kayak misalkan yang lain akan ya kan? Ya ibarat gue disuruh nge-produce film lain enggak sih, gue kan imajinari lu sih. nggak mengerti. Iya. Jadi Iya, sangat iya. mengerti. Iya, Ya, iya, harus iya. harusnya memang seperti itu. Iya. Tapi kalau orderan can. Ya. Ya juga mungkin terakhir kan lu sempat jadi stage manager Asian Games. Iya. Itu kan nggak ada hubungannya sama musikal. Itu ada Nggak Jakarta Movie-nya nggak tuh? Nggak ada. Tapi kamu buat tim juga waktu itu. Oh enggak, itu sendiri. Tapi kan sebagai stage manager Iya kan beda. gue nggak ada porsi kreatif Iya, sama sekali. nggak Itu ada. buat gue lebih nguli Iya. jadi stage manager dan Iya. lebih ke ngeliat sistem kerja. Stage management kan besar kaitannya dengan sistem komunikasi. Betul, ya kan? betul. Itu yang gue ambil banget dari Asian Games yang akhirnya gue terapkan juga di tim gue. Mungkin pertanyaan terakhir dari gue, gimana lu lihat musikal di Indonesia? Contoh soalnya tahun ini kan selain lu ada musikal Keluarga Cemara, ada Joshua yang gue tahu.
itu aja menurut gue ada 3 udah banyak sih Iya. menurut gue. Banyak. Belum selesai bahkan. Di sini masih ada beberapa Masih ada lagi. ya? Oh ada School of Rock gue sempat tahu juga. Oh, Ya. iya. Iya. Gimana lu lihat Iya, musikal melihat. di Indonesia Yes. sekarang? Menurut gue tahun ini meriah banget lagi. Iya. Kayak ini lagi berkembang Iya. banget gitu, dan this is just the beginning sih menurut gue. Tapi dengan adanya Keluarga Cemara yang berani running 30 hari, hari, iya. itu menurut gue kontribusinya besar ke pembentukan market. So thank you so much Iya. V-Cinema, teman musicals for doing that. Kayak yes, gue sangat support. Meanwhile kita kan Iya. SS gue bilang tadi, Iya. kita risk taking profile sangat Iya. low. Iya, dia 12 hari gitu ya. Walaupun mungkin aja dong lu Iya, nanti bisa. someday bikin sebulan mungkin dong. Masa nggak mungkin? Mungkin kalau ada yang Mungkin. backingin kayak Iya. ngamanin oke Iya, gitu. Yang iya, penting iya. bukan gue yang nanggung resikonya. Iya, gitu. Ah, iya benar. Iya, iya. Oke. Nuya terima kasih Terima banyak kasih sudah untuk di sini. waktunya. Terima kasih sudah Menyenangkan berbagi. sekali. Semoga lancar-lancar buat proyek kedepannya Jakarta Movie. Amin, amin, thank Lancar-lancar you. buat nggak tahu proyek tahun depan akan ada apa. Dan Dan semoga kita bisa Film, berkolaborasi film. ya. Amin. itu yang paling penting. Nuya thank you. Lancar-lancar. Thank you, Salam buat teman-teman Mas. Jakarta Movie. Teman-teman semua yang udah nonton episode ke 174. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 175. Terima kasih, Thank you teman-teman. Nuya, thank you. Yo, ih, seru.